memulai ibadah kita, mari kita saat teduh dulu. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kita masih sehat sampai hari ini itu semua karena kuasa Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Nah, karena itu kita mau menyanyikan lagu Allahku besar. Segerakan ya, Kak. Ya. Baik adik-adik, kita sudah boleh memuji Tuhan di awal ibadah tadi. Sekarang saatnya kita akan masuk dalam doa pembukaan. Buka tangan, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah, hari Minggu ini. Kami anak-anak-Mu akan datang beribadah, menyembah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Sehingga kami boleh membawa menjadi berkat dan kami boleh mendapatkan berkat lewat ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di awal lagu tadi kita sudah memuji Tuhan, menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Di dalam Alkitab juga Tuhan Yesus sudah mencatat bahwa melakukan banyak mujizat, misalnya air berubah menjadi anggur, apalagi Kak? Roti menjadi banyak yang darinya sedikit. Kemudian si buta dicelikan matanya. Ternyata itu ada lagunya loh. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian air berubah
Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan cerita Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat mengerti bahkan melakukan firman-Mu. Amin. Hai adik-adik, gimana kabarnya? Tentunya sehat-sehat semua ya. Pagi ini kita akan mendengarkan cerita Tuhan, yaitu tentang Tuhan Yesus melakukan mujizat. Mujizat apa yang dilakukan? Yaitu mengubah air menjadi anggur. Gimana adik-adik, tahu tidak ceritanya seperti apa? Untuk itu kita dengan posisi yang baik, kita semangat ya, kita mau mendengarkan cerita Tuhan. Ceritanya seperti ini. Pada suatu waktu di kota Kana, provinsi Galilea, ada suatu peristiwa pesta perkawinan. Nah, pesta ini dihadiri oleh banyak sekali orang. Termasuk di dalamnya ada Tuhan Yesus, ada ibunya Tuhan Yesus, ada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, tetapi kemudian ibu Tuhan Yesus mendengar para pelayan berkata bahwa persediaan anggur mereka itu sudah habis. Nah, adik-adik tahu bahwa pada saat itu anggur adalah suatu minuman yang melambangkan atau menyatakan sukacita dan juga kebahagiaan. Untuk itu tentunya pemilik pesta itu sangat sedih karena mereka sudah tidak mempunyai persediaan anggur lagi untuk dibagikan kepada para tamu undangan. Nah, kemudian ibu Tuhan Yesus meminta kepada Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Baik." Nah, setelah itu, ibu Tuhan Yesus menyuruh para pelayan untuk menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun menyuruh para pelayan itu untuk mengisi penuh tempayan dengan air biasa. Nah, tentunya para pelayan itu heran. Yang mereka butuhkan adalah anggur. Tetapi mengapa Tuhan Yesus meminta mereka untuk mengisinya dengan air biasa? Mengapa ya? Tetapi karena pelayan itu percaya kepada Tuhan Yesus, ia tetap melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah airnya diisi penuh di dalam tempayan atau tempat-tempat itu, betapa kagetnya dan bahagianya para pelayan yang melihat itu. Airnya dari air biasa berubah menjadi air anggur yang didamba-dambakan. Nah, airnya berubah menjadi anggur yang rasanya sangat enak. Kemudian karena bahagianya, pelayan itu kemudian memberikannya kepada pemimpin pesta untuk dicicipi rasanya. Lalu apa yang dikatakan oleh pemimpin pesta? Setelah mencicipinya, pemimpin pesta berkata kepada mempelai pria bahwa anggurnya adalah anggur yang paling enak. Ia berkata bahwa ini adalah anggur yang paling enak yang pernah saya minum. Nah, tentunya semua orang yang ada di dalam sana sangat bersuka cita, terutama pemilik pesta dan juga para pelayan-pelayan tadi. Nah, ini adalah mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya di depan banyak orang, sehingga semua murid yang mengikuti Dia menjadi sangat percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka dengan penuh kesetiaan mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang ketika Tuhan Yesus melakukan mujizatnya yang pertama kali,
yaitu merubah air menjadi anggur. Seru bukan cerita-cerita Tuhan? Untuk itu, apa yang kita dapatkan dari cerita ini? Yang kita dapatkan adalah mengajarkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memiliki kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu semangat dan juga tetap setia kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan Yesus di dalam setiap apa yang kita lakukan setiap harinya. Bagaimana cara yang kita mengandalkan Tuhan? Yaitu dengan cara berdoa kepada Tuhan. Bagaimana sih caranya berdoa? Kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita meminta kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan apa yang sudah dilakukan bagi kita hari ini dan juga seterusnya. Untuk itu tetap semangat, kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hari-hari kehidupan kita. Amin untuk cerita Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita Tuhan. Ajar kami supaya boleh dengan semangat dan juga setia melakukan apa yang Tuhan katakan dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan, kemudian orang tua dapat mengantarnya ke gereja. Kita memuji Tuhan, diberi persembahan. Yesus, saat ini dalam kesempatan ini kami membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan akan persembahan yang kami berikan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelum itu kembali kita dengan semangat, dengan sukacita kita menyanyi lagu pujian Yang Jagaku Selalu. Pakai gerakan ya Kak. Bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan